Bab 3141. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Benar saja, ketika gelombang kejut badai petir melanda, Lu Chen merasa sangat terkena dampak dari ribuan gunung peri. Dia terlempar dari tepi puncak di tempat, dan jatuh ribuan kaki di bawah puncak. Untungnya, tubuh super tirani menyelamatkannya, sehingga dia tidak meledak di bawah gelombang kejut badai petir yang begitu dahsyat, sehingga dia tidak bisa mati. Dia tidak bisa mati, tetapi gelombang kejut badai petir menyebabkan dia terluka parah, dan sekarang lebih banyak luka daripada luka. Cedera lama belum sembuh, dan cedera baru datang lagi. Bagaimana dia bisa merasa lebih baik? Ya Tuhan, hanya kekuatan gelombang kejut badai petir yang begitu dahsyat. Jika Anda berada di dalam badai petir, apakah masih ada orang yang tersisa? Tubuh fisik pemula tidak sekuat milikku. Bisakah dia bertahan dari badai petir hanya dengan fisik atribut petirnya? Wajah Lu Chen pucat, khawatir pemula itu akan mendapat masalah, dan dia tidak peduli dengan cederanya, jadi dia memaksa dirinya untuk bangun. Setelah itu, ingin sekali memeriksa apakah pemula itu baik-baik saja, dia terhuyung ke puncak, tetapi melihat Lei Qilin yang sekarat di tepinya. Orang ini telah tergeletak di tanah, dan ketika gelombang kejut badai petir menyebar, area yang terkena dampaknya kecil, tetapi dia tidak menderita luka serius, juga tidak terjatuh dari gunung. Mengaum, ketika Lei Qilin melihat Lu Chen naik, kilatan kegembiraan melintas di matanya, dan dia segera mengeluarkan geraman pelan kegembiraan. Kalian para monster memiliki kemampuan penyembuhan diri yang super, jauh lebih cepat dari kami manusia, jadi kalian hanya berbaring dengan patuh dan menunggu sampai kalian pulih. Lu Chen menepuk ringan Lei Qilin, menghiburnya, dan kemudian melihat ke area Xian Lei di depannya. Saya melihat ada banyak guntur peri yang bersinar dan jatuh di sana, tetapi mereka terhalang oleh energi guntur peri dari mata yang mengintip, dan dia tidak bisa melihat situasi pemula itu. Luka lama dan barunya belum sembuh, dan kondisi Lei Qilin juga tidak jauh lebih baik. Tidak mungkin baginya untuk kembali ke alam Xian Lei untuk mencari pemula. Sekarang, dia hanya bisa menunggu dengan tenang, atau menunggu sampai cederanya sembuh sebelum masuk mencari pemula, atau menunggu keajaiban terjadi dan pemula keluar tanpa mengalami kematian. Setelah menunggu seperti ini, selama 1 hari 1 malam, Lu Chen meminum banyak ramuan penyembuh Jiuxuan, dan dengan enggan bermeditasi di tempat untuk menyerap energi abadi di area ini, dan luka-lukanya akhirnya sembuh. Lei Qilin hampir sama, dan dia bahkan pulih lebih cepat daripada Lu Chen. Tubuh Qilin yang robek telah disembuhkan, dan dia penuh energi, dan dia masih bisa melompat-lompat di sekitar Lu Chen. Oke, ayo masuk dan cari pemula, dan semoga dia masih hidup. Lu Chen menghentikan latihannya, berdiri dari tanah, dan berkata sambil membelai Lei Qilin. Mengaum, tanpa diduga, Lei Qilin menggelengkan kepalanya, dengan hanya kesedihan di matanya, dan menggeram pelan, seolah menyatakan bahwa itu tidak mungkin. Lei Qilin adalah salah satu makhluk yang paling mengenal Lei Ting. Bahkan Lei Qilin percaya bahwa mustahil bagi seorang pemula untuk selamat dari badai petir. Pada dasarnya itulah masalahnya, pemula itu sudah pergi. Bahkan jika pemula tidak menjatuhkannya, aku tetap harus masuk dan mencarinya, kalau tidak aku tidak akan menyerah. Lu Chen melihat ke tanah di mana guntur berkobar di depannya, ekspresinya sangat tegas, dan kemudian dia hendak melompat ke Lei Qilin, bersumpah untuk kembali ke alam guntur. Tetapi pada saat ini, ledakan guntur yang kuat tiba-tiba terjadi di bidang Xian Lei. Ke arah menghadap Lu Chen, Xian Lei berhenti tiba-tiba, seolah memberi jalan kepada orang penting. Nafas guntur pemula, mata Lu Chen berbinar, dan semua kabut kesedihan hilang pada saat itu. Saat berikutnya, di bidang peri guntur, seseorang melangkah ke arah di mana peri guntur berhenti jatuh. Orang itu adalah pemula. Pada saat ini, seluruh tubuh Ruki itu memerah dan ditutupi oleh peri guntur, seolah-olah dia baru saja keluar dari kolam peri guntur. Badai petir yang begitu mengerikan yang bahkan membunuh yang mulia abadi, bagaimana Anda bisa bertahan? Terkejut dan senang, Lu Chen bergegas menemuinya. Jangan sentuh aku masih memiliki sisa guntur di tubuhku yang belum terserap. Ketika pemula itu melihat Lu Chen bergegas, wajahnya segera berubah. Dia mundur beberapa langkah dan melambaikan tangannya dan berkata, "Bos, ledakan petir Xian Lei sangat kuat, dan hampir membunuhku. Tapi, sebelumnya aku telah menyempurnakan proses pemurnian Xian Lei hingga 90%, dan tubuhku memiliki kepastian berkah dari Xian Lei,
jadi saya hampir tidak bisa menahan badai petir, dan saya telah menyelesaikan proses pemurnian terakhir. Bagus sekali, aku khawatir kamu tidak akan mampu mengatasinya, dan pada akhirnya kamu akan menghilang dalam badai petir. Lu Chen mengangguk, dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, proses pemurnian terakhir sudah selesai, apa maksudnya? Artinya, saya dapat sepenuhnya memurnikan peri guntur, dan tubuh saya dapat menanggung semua energi peri guntur. Peri guntur apapun tidak berpengaruh lagi pada saya. Pemula itu berkata lagi, ladang peri guntur di sini adalah area terlarang bagi orang lain, tapi ini adalah area terbuka bagiku. Aku bisa datang dan pergi dengan bebas, dan bahkan peri guntur akan memberi jalan kepadaku. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan Yulei di tubuhmu untuk mencernanya? Lu Chen bertanya lagi. Tidak akan lama, akan segera siap, kata si pemula. Mendengar ini, Lu Chen sangat gembira, tetapi dia berhenti berbicara, menunggu pemula itu mencerna semua guntur yang tersisa. Benar saja, tidak butuh waktu lama, kurang dari sebatang dupa, pemula itu menyerap sisa guntur, dan tidak ada guntur yang menyinari tubuhnya, dan bahkan tubuh fisiknya pulih, tidak lagi merah tua seperti guntur peri. Guntur yang kamu keluarkan sekarang, apakah ia memiliki energi guntur peri? Saat itulah Lu Chen memecah keheningan dan bertanya. Membawa, kata si pemula, kalau begitu berikan aku pisau petir, aku ingin menguji kekuatan petirmu, seberapa kuatnya. Lu Chen memandang pemula itu, dan menjelaskan, saya ingin mengetahui kekuatan guntur Anda, jika tidak, setelah saya kembali, saya tidak akan bisa mengatur rencana untuk memusnahkan pasukan binatang peri. Oke, bos, tolong ambil pisau gunturnya. Pemula itu adalah seorang pemuda yang terpana, dia akan melakukan apapun yang dikatakan Lu Chen, dan dia tidak sopan sama sekali. Segera, pemula itu mengangkat tangan kanannya untuk membentuk pisau tangan, dan segera ada petir merah yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung membungkus pisau tangan itu, dan kemudian melambaikan pisau tangan itu. Menebas dengan pisau di tangannya, guntur di tangannya langsung meledak, membentuk pedang guntur merah, membelah langit peri, dan menebas ke arah Lu Chen. Hancurkan dunia. Lu Chen telah mempersiapkannya sejak lama. Dia memanggil tubuh pertarungannya dalam sekejap, melakukan skill tempur penghancur dunia, dan mengayunkan tinjunya langsung untuk menemui Thunder Sabre. Ledakan. Tinju daging bertabrakan dengan pisau petir, dan terjadilah ledakan besar, yang memekakkan telinga. Pada saat itu, Nie Xikuan memukul Beng Lei Dao, mematahkan kekuatan pedang pemula tersebut. Saat berikutnya, meskipun pisau guntur hancur, energi pisau guntur menyentuh tangan Lu Chen dan langsung menyerang tubuhnya. Pisau, petir memiliki energi guntur. Meskipun tidak sekuat ekologi asli setelah disempurnakan oleh pemula, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Bahkan jika Lu Chen memiliki vena naga guntur untuk membantunya, dia masih merasa tubuhnya terkoyak oleh energi guntur peri, yang sangat tidak nyaman, dan dia terlempar oleh guntur di tempat, jatuh ratusan, beberapa kaki jauhnya. Bos, kamu baik-baik saja. Pemula itu sedang terburu-buru, dan bergegas, dengan gugup membantu Lu Chen berdiri. Bagus, Lu Chen tertawa, menepuk-nepuk debu di pakaiannya, wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan berkata, tentu saja, kamu memiliki kekuatan peri guntur, dan bahkan aku bisa tersingkir oleh petir. Diperkirakan peri tingkat 8 bahkan binatang buas tidak dapat menahan gunturmu. Bos, apakah aku sudah menyusul kakak senior Wan Yan sekarang? Dengan pujian tegas dari Lu Chen, kegembiraan pemula itu membanjiri hatinya, dan kelelahan di wajahnya langsung terhapus. Dia dan Wan Yan, satu guntur dan satu api, melepaskan lautan guntur dan api di medan perang, yang dapat mengawal sayap kiri dan kanan Legiun Zelot, dan mereka adalah dua kekuatan pendukung Legiun. Kekuatan tempur antara dia dan Wan Yan selalu setara. Meski hubungan keduanya sangat baik, namun tidak menghalangi mereka untuk saling bersaing secara diam-diam, dan tidak ada yang mau ketinggalan. Sejak Wan Yan memurnikan api abadi, kekuatan tempur Wan Yan telah meningkat secara signifikan, dan dia bahkan kesal dengan kenyataan bahwa dia terlempar sejauh 18 blok. Jika dia ingin mengejar Wan Yan, dia harus memperbaiki Xian Lei, jika tidak maka tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika dia mendengar ada peri guntur di Gunung Jinglei, dia menjadi gila dalam sekejap. Sekarang dia telah memenuhi keinginannya dan memiliki kekuatan Xian Lei, yang paling dia khawatirkan adalah apakah dia akan tertinggal dari Wan Yan. Kamu tidak hanya berhasil mengejar Wan Yan,
kamu jauh lebih kuat dari Wan Yan sekarang, kurasa suasana hati Wan Yan mungkin sedang tertekan. Lu Chen tertawa, menyentuh kepala pemula yang tertegun itu, dan berkata, Wan Yan memurnikan api peri biasa, tapi kamu menyempurnakan guntur peri tingkat tinggi. Gunturmu pasti lebih kuat daripada amukan api Wan Yan. Ini jauh lebih besar. Baru saja kamu memukul pisau petir dengan santai, yang membuatku terlalu berlebihan. Jika kamu menggunakan semua daya tembakmu, kamu pasti bisa menghancurkan pembangkit tenaga listrik Sura di puncak Daluo Jinxian. Saya hanya bisa melumpuhkan Daluo Jinxian dari Sura pembangkit tenaga listrik puncak, tidak bisakah binatang peri puncak tingkat 8 disingkirkan? Pemula itu bingung, jadi dia bertanya. Kemampuan binatang peri yang tahan petir pasti lebih kuat daripada Shuro. Anda mungkin tidak dapat memenangkan binatang peri di puncak urutan ke-8. Lebih baik menjatuhkan Sura di puncak Daluo Jinxian. Saat Lu Chen sedang berbicara, senyumannya tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan serius, namun, aku hanya membutuhkan Lei Haimu, dan aku tidak membutuhkanmu untuk bertarung sendirian. Kami akan kembali ke hutan batu dara untuk bergabung dalam pertempuran, dan Anda harus mematuhi pengaturan saya. Petik 2. Ya, bos. Ruki itu mengangguk dan tidak keberatan, bagaimanapun, dia bisa melakukan apapun yang diminta Lu Chen. Keduanya dengan cepat meninggalkan gunung terbesar dan berlari ke arah hutan batu darah. Mereka tidak berani membuang waktu lagi dan harus bergegas kembali untuk bergabung dalam pertempuran sesegera mungkin. Untuk menyempurnakan Xian Lei, pemula menghabiskan lebih dari 10 hari, yang telah melebihi anggaran aslinya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan fanatik Legion sekarang. Meskipun Lu Chen sangat percaya pada Legiun Zelot dan pasti akan mampu bertahan sampai dia kembali, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di medan perang, jadi dia masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Tapi untungnya, setelah pemula itu menyempurnakan peri guntur, tubuhnya memiliki kekuatan peri guntur, dan dia telah mengabaikan semua ladang ranjau. Guntur gelap itu tidak lagi menjadi hambatannya, dan larinya di Gunung Jinglei kembali normal dengan cepat. Meskipun Lu Chen tidak menyempurnakan Xian Lei, setelah pembaptisan Vena Naga Guntur, kemampuan anti-guntur telah meningkat pesat, yang dapat melindungi Lu Chen dari pengaruh ladang ranjau, dan bahkan mengembalikan Lu Chen ke kecepatan lari normal. Lei Qilin juga sama dengan Vena Naga Guntur, dan bahkan memiliki kemampuan menahan petir yang lebih kuat daripada Vena Naga Guntur, dan ladang ranjau tersebut tidak dapat lagi mempengaruhinya. Kali ini, karena terburu-buru, Lu Chen tidak lagi mengendarai Lei Qilin, tetapi membiarkan pemula yang mengendarainya. Karena seorang pemula berlari lambat, Lei Qilin adalah seekor reptil dan berlari cepat. Alasan penting lainnya adalah pelari tercepat bukanlah Lei Qilin, melainkan Lu Chen. Lu Chen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk menunggu pemula, tetapi tidak memakan banyak waktu untuk menunggu Lei Qilin, jadi lebih baik Lei Qilin berlari dengan pemula di punggungnya. Setelah mendaki puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya dan mengarungi ladang ranjau yang tak terhitung jumlahnya, saya akhirnya sampai di tepi hutan batu berdarah di tebing di sebelah kanan. Berdiri di atas tebing, Anda dapat melihat gambaran keseluruhan hutan batu darah, ngarai sepanjang 1000 mil. Tebing tempat Lu Chen berada tepat di atas medan perang Legiun Fanatik, dan dikelilingi oleh bebatuan, ia dapat bersembunyi dan mengamati medan perang di bawah. Semua orang tahu bahwa di tebing di kedua sisi hutan batu darah adalah bagian dari Gunung Jinglei, di mana terdapat ladang ranjau, tidak ada yang bisa melewatinya, siapa yang akan memperhatikan. Oleh karena itu, terlepas dari apakah perhatian pihak sendiri atau musuh ada di medan perang, tidak ada yang tahu bahwa Lu Chen telah kembali dan masih menyaksikan pertempuran di atas medan perang. Saat ini, Legiun Zelot telah bertempur di medan perang selama lebih dari 10 hari, tanpa ada tanda-tanda kelelahan, namun bertempur semakin berani, dan barisan pertahanan tidak kehilangan 1 inci pun. Situasi yang tak kenal lelah dari Legiun Fanatik harus dikaitkan dengan Waner dan 1000 dokter lapangan di Legiun. Tanpa tim dokter abadi yang kuat yang telah memulihkan vitalitas semua orang di Legiun Fanatik, bahkan Legiun berbaju besi pun tidak akan mampu menahannya. Penghargaan kedua diberikan kepada Firefox. Pil Jiuxuan Xianyuan dari semua anggota Legiun semuanya diproduksi oleh Firefox, dan jumlahnya banyak, dan pemulihan Yuan abadi sangat cepat. Meskipun ada banyak tentara koalisi dari 5 ras, tanpa dukungan tim dokter abadi dan pil abadi berkualitas tinggi, mereka hanya dapat bertarung secara bergantian, jika tidak maka mustahil untuk bertarung sampai sekarang.
Bahkan pasukan koalisi Sura dan Immortal Beast yang lebih kuat akan menyerang secara bergantian dan kemudian beristirahat secara bertahap, jika tidak, mereka tidak akan dapat mencapai efek serangan terus-menerus. Meskipun mereka semua abadi dan binatang, mereka sangat kuat, tetapi energi dan stamina mereka tidak terbatas. Tentara fanatik bertahan sesuai dengan bahayanya, dan yang mereka jaga adalah 5 medan perang yang bersatu. Mereka menggunakan tembok pertempuran untuk secara langsung memotong gelombang serangan pasukan binatang abadi, dan menggunakan jimat, lingkaran sihir, dan organ untuk memperlambat kecepatan serangan pasukan binatang abadi. Giliran Legiun Fanatik untuk bertarung. Langsung dengan pasukan monster peri dengan formasi pertempuran besar dan kecil. Di pinggiran medan perang, banyak terdapat tanah pecah dan bebatuan lepas di permukaan tanah, yang merupakan sisa-sisa runtuhnya tembok pertempuran. Pertempuran itu berlangsung selama lebih dari 10 hari. Tidak peduli seberapa kuat tembok pertempuran menahannya, ia tidak akan mampu bertahan selamanya. Pada akhirnya akan dihancurkan oleh pasukan binatang abadi. Namun, karena bahan yang cukup untuk membangun tembok pertempuran, Yuli memiliki banyak persediaan tembok pertempuran, yang cukup untuk bertarung terus-menerus. Ketika tembok pertempuran dihancurkan, tembok pertempuran baru akan ditambahkan. 10 tembok pertempuran dihancurkan, dan 10 tembok pertempuran baru muncul dalam sekejap. Tidak peduli berapa banyak tembok pertempuran yang dihancurkan, akan selalu ada tembok pertempuran baru yang menggantikannya tepat waktu untuk menjaga labirin tembok pertempuran tetap hidup, membuat pasukan binatang peri sangat marah. Justru karena terdapat labirin bergerak besar yang terdiri dari ratusan tembok pertempuran di pinggiran 5 medan perang utama, yang menyebabkan kegagalan gelombang muatan paling kuat dari pasukan binatang abadi, dan mustahil untuk menghancurkannya, tentara fanatik. Legiun Fanatik dengan tenang mempertahankan ruang tersebut, dan bahkan mengirim orang-orang kuat ke dalam labirin untuk membunuh binatang buas yang terperangkap. Sekarang pertempuran telah terjadi, pertempuran di labirin tembok pertempuran telah lama berakhir. Sejumlah besar makhluk abadi telah bergegas keluar dari labirin, melangkah ke dalam formasi naga 9 putaran dari Legiun Fanatik, dan bertarung satu lawan satu dengan para prajurit Legiun. Hanya saja ketika binatang peri itu berlari keluar dari labirin, mereka disambut oleh hujan panah, dan mereka membayar mahal untuk ini. Apa yang membuat pasukan binatang abadi semakin merepotkan adalah bahwa dalam pasukan kecil ras manusia ini, seseorang benar-benar melepaskan binatang dewa tingkat tinggi, Jade Kilin. Penindasan darah giok unicorn berdampak besar pada binatang buas, membuat seluruh pasukan binatang peri merasakan banyak tekanan. Tapi ini bukanlah keberadaan yang paling menyusahkan. Bagaimanapun, mereka semua adalah binatang abadi di atas peringkat ke-7, dan mereka dapat secara langsung menekan dan memaksa serangan terhadap darah unicorn giok berdasarkan keunggulan numerik mereka. Hal yang paling menyakitkan adalah Kilin Roar ada di mana-mana. Unicorn giok itu tidak tahu apa yang dimakannya. Unicorn giok itu meminum obat perangsang yang sudah kadaluarsa, mengaum selama lebih dari 10 hari, dan terus mengaum, ia benar-benar melihat hantu. Raungan unicorn dapat menekan dan memperkuat pembuluh darah, membuat pasukan makhluk abadi merasa tidak nyaman, secara langsung menggandakan tekanan. Dengan garis keturunan yang begitu besar untuk menekan serangan, pasukan binatang abadi secara alami memiliki semangat yang rendah, dan mereka bertarung dengan takut-takut, bagaimana mereka bisa menampilkan kekuatan tempur normal mereka. Bagi pasukan binatang abadi, bencana terburuk adalah medan perang terbesar, di mana ada 2 master binatang yang mengendalikan binatang itu, dan Yukilin juga ada di sana. Hal yang paling menakutkan bagi para monster yang berpartisipasi dalam medan perang terbesar adalah unicorn giok menghalangi pintu keluar labirin, sehingga setiap monster peri yang bergegas keluar dapat menikmati dampak frontal dari auman unicorn, yang masih dalam jarak dekat. Awalnya, darahnya ditekan, dan sebagian besar binatang abadi tidak dapat menahan auman unicorn dari jarak dekat. Dalam sekejap, ada perasaan jiwa binatang itu meninggalkan tubuhnya, dan bahkan seluruh tubuh binatang itu. Mati rasa, sebelum saya bergegas masuk dan membukanya, seluruh tubuh saya mati rasa, lalu apa-apaan ini? Ini hampir seperti dipukuli. Kapan saja, 200 anak panah abadi akan ditembakkan, dan binatang abadi di bawah peringkat ke-8 akan meledak dari anak panah tersebut, dan binatang abadi di awal peringkat ke-8 akan jatuh ke tanah. Setelah itu, para prajurit Legiun Fanatik membentuk barisan naga gajah dalam kelompok 3 dan 4, menghalangi binatang peri yang tidak beruntung di pintu keluar dan membunuh mereka. Benar, ini membunuh, bukan berkelahi.
Setiap orang di Legiun Fanatik adalah tahap awal dari Daluo Golden Immortal, dengan berkah pertahanan perisai, makhluk abadi untuk menyembuhkan luka, dan susunan naga gajah untuk meningkatkan kekuatan tempur. Dampak dari binatang peri puncak tingkat 8. Adapun binatang peri di awal tingkat ke-8, mereka dapat dipotong dengan santai, dan sama-sama. Binatang abadi di bawah tingkat ke-8 sepenuhnya merupakan umpan meriam. Tidak ada artinya membiarkan pembantaian menembus garis pertahanan Legiun Fanatik sama sekali. Di sini, Mingyue adalah yang terkuat. Ada 8 unicorn muncul di langit peri di belakang bulan yang cerah, mengenakan baju besi unicorn yang jernih, dan berkah pertahanan perisai yang kuat, memegang pedang peri kelas atas, yang telah membunuh banyak binatang peri tingkat 8 puncak, dan bahkan beberapa sura besar di puncak Luo Jinxian. Ini adalah markas Yukilin, dan pasukan binatang abadi lebih menakutkan, jadi Elai tidak punya pilihan selain mengirim orang-orang kuatnya untuk membantu pertempuran. Kilin Roar memiliki efek menekan garis keturunan binatang abadi, tetapi tidak memiliki efek seperti itu pada Sura. Namun, Sura tidak memiliki banyak orang kuat, dan mereka tidak banyak berpengaruh pada bantuan binatang abadi. Mingyue juga membunuh beberapa kekuatan tempur tertinggi, dan kerugiannya sangat besar. Penatua Sang juga bertarung di sini, dan telah membantu Mingyue, sehingga dia bisa dikatakan yang terkuat. Rusa awan Penatua Sang adalah binatang tingkat rendah, bukan binatang yang kuat. Ia tidak pandai bertarung, tapi pandai berlari. Ini sangat sialan. Namun, di area di mana dia tidak bisa terbang, Yunlu berguna dan menjadi bantuan terbesar bagi Penatua Sang dalam membunuh musuh. Penatua Sang mengendarai Yunlu berkeliling di tengah kerumunan musuh. Kecepatannya sangat cepat sehingga musuh hampir tidak dapat menyentuhnya, namun dia menebas mereka dengan sangat mudah. Medan perang terbesar memiliki ruang pertempuran yang luas, dan pada awalnya merupakan yang paling sulit untuk dipertahankan, tetapi dengan kehadiran Mingyue dan Elder Sang, garis pertahanan tidak pernah goyah, dan stabil seperti 1000 gunung. Medan perang yang lebih besar di sebelah kiri dijaga oleh Sangguan Jin dan didukung oleh Yin Tongtian, sehingga juga sangat stabil. Di medan perang terkecil di sebelah kiri, 10 pembantu juga bermain bagus, formasi 10 tekan spiritual, dan formasi pedang roda angin yang ditampilkan oleh 10 pedang abadi, binatang abadi manapun di puncak urutan ke-8 akan mati. Di medan pertempuran di mana Ruhua dan Wanyan memimpin formasi, mereka juga bermain sangat mantap, dan tidak ada masalah dengan garis pertahanan. Orang kuat Ruhua memegang sepasang palu raksasa, dan mampu mengalahkan monster peri puncak tingkat 8. Dengan bantuan api peri Wanyan yang kuat, ia membakar binatang peri yang menangisi ayah dan ibu mereka, dan mereka tidak dapat menembus garis pertahanan sama sekali. Yang paling berbahaya adalah medan perang terakhir, yaitu medan perang yang lebih besar di paling kanan. Dengan bantuan Quan Sheng, Ma Jia, dan Niu Ding, pertarungan menjadi sangat mendebarkan, dan garis pertahanan hampir ditembus oleh pasukan binatang abadi beberapa kali. Kekuatan tempur Quan Sheng secara alami lebih rendah daripada Mingyue, Sangguan Jin, Ruhua, Lingyan, Lingxi dan lainnya, dan bahkan lebih rendah dari Wanyan dan Cai Niao, tetapi sedikit lebih baik daripada 4 yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Di antara anggota inti, mereka hanya menempati peringkat menengah. Dan tubuh fisik Seng Seng sangat kuat, cukup baginya untuk berdiri sendiri, dan dia juga bisa menjadi orang kuat di satu sisi medan perang. Masalahnya adalah, meskipun Fest dan Niu Ding sangat kuat dalam serangan gabungan, mereka bukanlah kekuatan tambahan yang baik. Ketika teknik serangan gabungan bencana alam Fest dan Niu Ding digunakan, jangkauan serangannya relatif tetap, dan mobilitasnya agak buruk, dan seringkali mereka tidak dapat mengimbangi laju kemakmuran. Hal ini mengarah pada fakta bahwa kemakmuran seringkali merupakan keadaan yang harus diperjuangkan sendirian. Dan kekuatan tempur Seng Sheng tidak terlalu kuat. Bahkan jika dia mengandalkan kekuatan fisik, dia hanya dapat membawa paling banyak 2 binatang peri tingkat 8 puncak, dan akan sulit untuk membawa satu lagi. Ada lebih dari 2 atau 3 monster puncak tingkat 8 yang bisa keluar dari labirin dinding pertempuran. Seringkali ada 10 atau 8, atau bahkan lebih. Rompi dan Niu Ding sudah terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri, bagaimana Quan Sheng bisa membawanya sendiri. Oleh karena itu, Quan Sheng sudah penuh bekas luka dan berlumuran darah. Jika bukan karena dukungan tim dokter abadi di belakangnya, dia mungkin akan terjatuh. Tapi untungnya, Aisan membawa peri hantu Xiaoqian untuk membantu, dan akhirnya menghilangkan banyak tekanan dari Quan Sheng.
Aisan kuat dalam seni jimat, dan kekuatan tempur pribadinya masih sedikit lebih buruk daripada Quan Sheng, tapi dia memiliki Xiao Qian untuk membantunya. Bakat Xiao Qian sebenarnya sangat tinggi, dan dia telah mengembangkan keterampilan tempur mimpi buruk yang berbahaya, yang dapat menghasilkan efek halusinogen dalam pertempuran. Jika kekuatan lawan tidak cukup kuat akan menimbulkan halusinasi dan langsung jatuh ke dalam mimpi buruk, serta mudah dibunuh oleh Xiao Qian. Pada akhirnya, orang yang membunuh monster tingkat 8 paling puncak di medan perang ini bukanlah Rompi dan Niu Ding, melainkan hantu wanita halus Xiao Qian. Dengan bantuan Aoshan dan Xiao Qian, medan perang yang dipimpin Quan Sheng menjadi sedikit lebih stabil, dan tidak sesulit sebelumnya. Awalnya, 4 orang tinggi, pendek, gemuk dan kurus adalah kekuatan tambahan Legiun, dan mereka tidak memiliki posisi tetap, dan mereka semua berjalan bolak-balik di antara 5 medan perang utama. Tapi Yuli melihat Quan Sheng akan kewalahan, jadi dia memerintahkan Aisan untuk membantu menutup celah besar ini. Di antara 4 kekuatan pendukung naga tinggi dan pendek gemuk, hanya dukungan jimat Aisan yang relatif lemah. Terlebih lagi, Aoshan juga memiliki hantu wanita yang kuat bersamanya, dan ini adalah kesepakatan beli satu dapat satu gratis. Bagi Legiun Fanatik, ancaman terbesar adalah kelompok gajah peri pemecah gunung dengan dampak yang kuat. Jumlah gajah peri Kaisan itu tidak banyak, ada sekitar 1000, semuanya peringkat ke-8. Cara bertarung ribuan gajah peri Kaisan sangatlah istimewa. Mereka tidak mengikuti monster peri lainnya ke dalam labirin tembok pertempuran, tetapi langsung menabrak tembok pertempuran hingga tembok pertempuran tersebut runtuh. Dapat dikatakan bahwa tembok pertempuran yang dirobohkan semuanya berkat kelompok gajah peri yang membuka gunung tersebut. Selain itu, gajah peri Kaisan tidak hanya menabrak tembok pertempuran, tetapi juga menyisakan sebagian darinya untuk menabrak masing-masing si Feng, menggunakan gelombang kejut dari tabrakan untuk mempengaruhi penjaga orc di atas si Feng, mengurangi bantuan tempur dari penjaga orc di bawah. Si Feng tempat Yuli berada terus-menerus ditabrak oleh beberapa gajah peri besar yang membuka gunung. Gelombang kejut yang kuat membuat Yuli sering terhuyung ke kiri dan ke kanan, tidak mampu mengarahkan pertempuran di bawah dengan baik. Yang paling terkena dampaknya adalah Lingyan. Gelombang kejut ada di mana-mana, membuat pemanah kuat ini kehilangan lingkungan terbaik untuk menembakkan panah dingin. Ia sering kehilangan bidikan saat menembakkan anak panah, dan akhirnya menembak sendirian. Lingyan juga mencoba menembak dan membunuh gajah peri gunung, tetapi dia hanya bisa menembak bagian belakang gajah peri gunung, dan tempat itu memiliki kulit dan daging yang tebal, dan panah abadi tidak dapat masuk sama sekali. Kelemahan Kaisan Immortal Elephant adalah bagian perutnya, yang hanya bisa efektif jika diserang dari bawah, dan Lingyan yang merendahkan tidak bisa melakukannya sama sekali. Saat itu dalam pertempuran di Mistbreak Fortress, Lu Chen mampu melarikan diri dari bumi, menyerang perut gajah Kaisan dari tanah, dan membantai semua gajah Kaisan. Jika Lu Chen jatuh sekarang, dia masih bisa melakukan serangan pembantaian di Kaisan Xianxiang, tetapi Lu Chen punya rencana lain dan tidak akan melakukan itu. Meski tentara fanatik berjuang keras, setelah berhari-hari bertempur, garis pertahanan masih tetap kokoh dipertahankan. Ini adalah kerjasama yang paling kuat dengan rencana Lu Chen. Bos, meskipun ada banyak puncak tingkat 8 dalam pasukan binatang abadi, tampaknya tidak ada binatang abadi yang sangat kuat, dan bahkan Sura Elai belum muncul. Sambil menatap medan perang di bawah, pemula itu bertanya dengan bingung, jika ada binatang yang sangat kuat untuk dibunuh, diperkirakan Sangguan Jin dan yang lainnya tidak akan mampu menahannya. Tolak. Pembudidaya pedang Daluo Jinxian di tahap selanjutnya memiliki pedang kemauan yang kuat, dan tidak ada binatang abadi di puncak tingkat ke-8 yang menjadi lawannya. Ada juga Ming Yue, dia juga merupakan tahap akhir dari Daluo Jinxian, dan dengan Penatua Sang di sisinya, dua master binatang yang bertarung bersama jelas merupakan musuh dari binatang yang kuat. Tapi Lu Chen sangat yakin, dan berkata, yang paling penting adalah auman unicorn Xiaoyu, darahnya ditekan dengan baik. Pasukan binatang peri tidak mengirimkan binatang peri yang sangat kuat, kebanyakan dari mereka takut pada Xiaoyu. Mereka ketahuilah bahwa tentara kita juga memiliki orang-orang yang kuat, mereka tidak ingin melawan orang-orang kuat kita dalam kondisi penindasan garis keturunan, yang sangat berbahaya bagi mereka. Bos, percuma kami tinggal di sini dan menonton pertempuran. Lebih baik laksanakan rencana pemusnahanmu secepat mungkin. Kata si pemula, oke, ayo berhenti menonton. Ayo pergi. Lu Chen mengangguk. Kemana kita akan pergi? Tanya si pemula. Di sana,
Lu Chen menunjuk ke pintu masuk hutan batu darah, dan berkata, pintu masuknya sempit dan medannya berbahaya. Shuro dan binatang abadi pasti telah mengerahkan pasukan belakang di sana untuk mencegah orang menghentikan jalan mundur mereka. Bos ingin merebut pintu masuk, lalu memblokir Shura dan binatang peri di hutan batu darah. Pemula itu tiba-tiba menyadari, dan tidak lagi tertegun pada saat itu, dan benar-benar mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Kanan, saat itu, saya menemukan bahwa hutan batu darah adalah ngarai yang sempit, jadi saya membuat rencana ini. Selama pintu masuk hutan batu darah diblokir, Shuro dan makhluk abadi tidak akan bisa melarikan diri, dan pada akhirnya akan dimusnahkan di sini. Kata Lu Chen, haruskah kita berdua saja? Tanya si pemula. Ini bukan 2 orang, tapi kamu sendiri. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, sekarang kamu memiliki kekuatan guntur abadi, dan lautan gunturmu cukup kuat untuk mencegah Shuro dan binatang abadi melarikan diri. Sambil berbincang, keduanya berjalan menyusuri tepi tebing, dan tak lama kemudian mereka sampai di ujung tebing. Dan di bawah ujung tebing terdapat pintu masuk sempit ke hutan batu darah, tempat kekuatan gabungan Asura dan binatang abadi ditempatkan. Pasukan gabungan Asura dan binatang abadi jumlahnya cukup banyak, setidaknya ratusan ribu, dan itu adalah pasukan bagian belakang. Lu Chen dan Cai Niao menuruni tebing, diam-diam mendekati pintu masuk hutan batu darah, dan sesuai rencana, Lu Chen masuk lebih dulu. Galaksi, menyapu dengan pedang, membelah langit peri, ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti galaksi yang terseret ke bawah, diselimuti oleh sekelompok musuh yang padat. Ledakan, Xinghe ditebang, dengan radius 10.000 zang, semuanya dalam jangkauan serangan. Pada saat berikutnya, puluhan ribu Sura dan binatang abadi tidak dapat menahan kekuatan pedang Xinghe, dan meledak satu demi satu. Sura itu semuanya adalah makhluk abadi emas, dan binatang abadi itu semuanya berada di urutan ke-7. Mereka tidak dapat menahan keterampilan membunuh kelompok galaksi Lu Chen sama sekali. Bahkan ada beberapa Asura tahap awal Daluo Jinxian, dan binatang abadi dari awal tingkat ke-8, yang basis budidayanya tidak cukup kuat, dan tubuh fisik mereka tidak cukup kuat, dan mereka juga jatuh di galaksi satu demi satu lain. Sura dan Immortal Beast, yang memiliki tingkat budidaya lebih tinggi, selamat, namun banyak dari mereka yang terluka oleh pedang, namun mereka berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Siapa yang menyerang kita? Ini benar-benar tidak masuk akal. Kami memiliki pasukan kuat yang ditempatkan di sini dan berani menyerang kami. Beraninya kami memakan macan tutul. Itu Lu Chen. Penyerang diam-diam adalah Lu Chen, keturunan 9 naga. Pantas saja ada skill membunuh kelompok yang begitu kuat. Ternyata itu adalah musuh mematikan Shuro kita, dan kita akan melawannya. Tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia hanya satu orang. Jika ratusan ribu dari kita bergegas maju, kita bisa merobek Lu Chen hidup-hidup. Bunuh Lu Chen, membunuh. Ketika Shuro dan makhluk abadi itu sadar kembali, mereka menemukan bahwa Lu Chen sendirian. Keyakinan mereka segera meningkat, dan mereka bergegas menuju Lu Chen untuk membunuh mereka. Sekelompok idiot, jika kamu bisa membunuhku, aku akan membawa sepatumu bersamamu. Lu Chen tertawa, mengorbankan pedang Xinghe lainnya, memotong jalan ke depan, dan kemudian berlari ke depan. Tapi di depannya, itu berada di kedalaman hutan batu darah, tapi Lu Chen bertempur dan maju, berniat menarik pasukan musuh masuk. Lu Chen pergi jauh-jauh ke dalam hutan batu darah. Tentu saja, pasukan musuh yang hancur tidak akan hanya melihat Lu Chen masuk, jika tidak mereka akan menyerang secara berkelompok dan mengejar Lu Chen sepanjang jalan. Segera, di pintu masuk hutan batu darah, tidak ada Shuro atau binatang abadi yang hidup, dan poin-poin penting dari Shuro dan binatang abadi untuk sementara ditinggalkan. Pada saat ini, pemula muncul di Lei Qilin, dengan mudah menduduki pintu masuk, dan ditempatkan di sini. Setelah sebatang dupa, Lu Chen melihat bahwa dia hampir selesai, jadi dia berhenti berlari ke depan, tetapi kembali dengan pedang di tangan, dan melakukan serangan balik terhadap pasukan sekutu Asura dan binatang abadi yang mengejarnya. Setelah puluhan serangan pedang, ratusan ribu pasukan musuh menderita banyak korban jiwa, setidaknya setengahnya hilang. Tetapi setelah ranah Lu Chen dinaikkan, keterampilan membunuh grup Xinghe begitu kuat dan ganas. Sehingga bahkan lawan yang kuat pun tidak bisa mendekati Lu Chen. Faktanya, meskipun mereka cukup dekat, kekuatan musuh tidak akan mampu melukai Lu Chen. Alam Lu Chen bukan lagi Golden Immortal tahap menengah dan akhir, tetapi puncak Golden Immortal.
Sebagai keturunan 9 naga di puncak Jinxian, dia kuat dan secara fisik tirani, tidak peduli apakah dia berada di puncak Daluo Jinxian atau puncak tingkat 8, dia tidak lagi menjadi ancaman. Sekarang, Lu Chen dapat dengan mudah membunuh mereka yang berada di bawah puncak tingkat 8, tanpa menggunakan pisau ajaib, hanya menggunakan Mie Sikuan. Kecepatan meninju jauh lebih cepat daripada kecepatan pisau, dan musuh lebih banyak. Adapun binatang abadi di puncak urutan ke-8, mereka harus dibunuh dengan membunuh yang abadi. Lu Chen mempersembahkan korban kepada Xing He, jadi di mana waktu untuk menyentuh pedang. Oleh karena itu, Lu Chen membiarkan saja binatang peri puncak tingkat 8 pergi, dan terus membantai binatang peri tingkat ke-7 lainnya. Potong ribuan pedang, bahkan terkadang puluhan ribu bisa dipotong dengan satu pedang, bagaimana Lu Chen bisa berhenti memotong? Di bawah serangan keterampilan membunuh kelompok Xing He Lu Chen, pasukan musuh yang hilang menderita kerugian yang semakin serius, dan akhirnya pingsan dan melarikan diri ke segala arah. Banyak binatang peri ingin melarikan diri dari hutan batu darah, tetapi menemukan bahwa pintu masuknya telah diambil, dan ada lautan guntur di mana-mana. Lei Hai dilepaskan oleh pemula untuk mencegah musuh melarikan diri. Lautan guntur itu memiliki energi peri guntur, meskipun binatang peri memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan petir, ia tidak dapat menahan energi peri guntur, dan tidak dapat menerobos. Musuh runtuh, Lu Chen segera mengganti pedangnya, dan memenggal kepala binatang peri puncak tingkat 8. Pasukan musuh yang menghancurkan punggung tidak memiliki sejumlah kecil binatang peri puncak tingkat 8, ada ratusan dari mereka, tetapi tidak ada pusat kekuatan puncak Sura Daluo Jinxian. Terlebih lagi, setelah pasukan musuh runtuh, ratusan monster puncak tingkat 8 tidak runtuh, dan mereka masih mengejar dan menyerang Lu Chen. Bagaimana Lu Chen bisa melepaskan daging gemuk yang dikirim ke rumahnya? Keluarkan pedang ilahi, gunakan untuk memotong yang abadi, dan ketika bilahnya ditebas, pasti ada jiwa binatang. Setelah lusinan tebasan, lusinan monster puncak tingkat 8 dilenyapkan, dan sisanya melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi mereka harus melarikan diri ke segala arah. Beberapa monster puncak tingkat 8 melarikan diri ke kedalaman hutan batu darah, bergabung dengan kekuatan utama monster di sana, dan kemudian mencoba menghadapi Lu Chen. Beberapa melarikan diri ke pintu masuk, tetapi menghadapi lautan guntur yang sangat besar, yang berisi energi petir yang menakutkan, bahkan binatang peri puncak tingkat 8 pun tidak mudah untuk dibawa. Jika Anda tidak berani memaksa masuk ke laut guntur, Anda tidak akan bisa melewati pintu masuk, dan Anda tidak akan bisa melarikan diri dari hutan batu darah. Binatang puncak tingkat 8 itu tidak punya pilihan selain kembali ke kedalaman hutan batu darah untuk melarikan diri, tetapi mereka harus melewati Lu Chen, sebuah batu sandungan. Setelah membayar harga dari 7 monster puncak ke-8, monster puncak ke-8 lainnya akhirnya berhasil menembus pedang Lu Chen dan melarikan diri ke kedalaman hutan batu darah. Setelah semua binatang abadi puncak tingkat 8 yang masih hidup melarikan diri, binatang abadi lainnya yang tidak dapat melewati Lei Hai melihat harapan, dan berhenti tinggal di pintu masuk, bergegas ke hutan batu darah satu demi satu. Galaksi, Lu Chen menyingkirkan pedangnya dan mengganti pedangnya, sambil mengejar dan mengalahkan musuh, dia berkorban untuk Xing He. Adapun pintu masuknya, pemula menggunakan laut guntur untuk menguncinya di sana, dan musuh pada dasarnya tidak dapat melarikan diri. Musuh telah menjadi kura-kura di dalam guci, dan hanya masalah waktu sebelum mereka dimusnahkan. Dia tidak lagi perlu khawatir tentang masa depan, jadi dia pergi jauh ke dalam hutan batu darah dengan pikiran tenang, mengejar dan membunuh mereka sepanjang jalan, untuk menemukan kekuatan utama dari binatang peri untuk pertempuran yang menentukan. Setelah mengejar dan membunuh sejauh ratusan mil, saya akhirnya melihat kekuatan utama pasukan binatang abadi, jumlahnya jutaan. Hanya saja, terbatas pada medan sempit di hutan batu darah, kekuatan utama para monster tidak bisa menyerang sepenuhnya, sehingga mereka terpaksa menyerang secara berkelompok. Jika tidak, dengan jutaan binatang peri yang bergegas, kekuatan koalisi dari 5 ras pasti sudah lama hancur, dan bukan giliran pasukan fanatik yang akan muncul. Yang mengejutkan Lu Chen adalah bahwa ada ribuan monster puncak tingkat 8 di antara kekuatan utama monster, bukan ratusan seperti yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, kekuatan utama Shuro juga ada di sini, dan Elai sebenarnya menjabat sebagai panglima tertinggi, mengarahkan pasukan binatang abadi untuk menyerang garis depan pertahanan Legiun Zelot. Ketika Lu Chen mengusir pasukan monster peri yang kalah ke sini, Shuro dan kekuatan utama monster peri telah menerima berita tersebut,
dan mereka mengatur barisan pertempuran lebih awal, menunggu Lu Chen datang untuk mati. Lu Chen. Ketika Elai melihat Lu Chen muncul, dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, ingin mencabik-cabik Lu Chen. Lu Chen lah yang mengalahkan kekuatan utamanya di danau air jahat, menyebabkan kerugian besar pada rasnya dan sangat melemahkan vitalitasnya. Jika bukan karena penguasa abadi ras monster yang membujuk binatang abadi untuk bergabung dengan Sura, itu hanya akan menjadi mimpi jika dia ingin menguasai seluruh negeri dongeng pegunungan dan laut. Meskipun Lu Chen sangat kuat, tetapi sekarang ada seluruh pasukan binatang abadi di sini, jumlahnya sangat besar, mengapa kamu takut pada Lu Chen? Hai, penguasa Shuro itu jahat, sudah lama tidak bertemu, apa kabar? Dengan senyuman di wajahnya, Lu Chen melambai ke arah kejahatan dari jauh, dan menyapanya dengan hangat. Tentu saja aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Elai mendengus, dan menjawab seperti ini. Aku juga baik-baik saja. Lu Chen tersenyum. Ya, kamu baik-baik saja sekarang, tapi nanti kamu akan baik-baik saja. Kata jahat sambil mencibir. Mengapa menunggu sampai aku tidak sehat? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Tunggu sebentar, akan ada jutaan makhluk peri yang membunuhmu, apa menurutmu kamu akan baik-baik saja? Berbicara tentang kejahatan, bagus. Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, sebagian besar dari jutaan binatang peri berada di tingkat ketujuh, dan mereka mudah dibunuh. Apakah menurutmu aku akan menjadi jahat? Seluruh pasukan dikerahkan untuk membunuh Lu Chen. Elai dipukuli sampai mati, dan dia tidak ingin berbicara dengan Lu Chen lagi, tetapi langsung memberi perintah untuk membunuh Lu Chen. Jangan mengerahkan seluruh pasukan, Lu Chen memiliki sekelompok keterampilan membunuh, yang dapat membunuh semua binatang peri tingkat ketujuh. Pasukan kita yang hancur di pintu masuk dikalahkan oleh keterampilan membunuh kelompok Lu Chen. 2/3 dari ratusan ribu makhluk peri tingkat 7 kita mati, semua berkat keterampilan membunuh kelompok Lu Chen. Pada saat ini, binatang abadi yang melarikan diri dari pintu masuk menjadi cemas dan mencoba membujuk mereka, tetapi sudah terlambat. Ketika Elai memberi perintah, jutaan binatang abadi dan kekuatan utama Asura segera bergegas keluar, dan langsung menuju ke Lu Chen, lepas kendali, dan kata-kata nasihat ini masih bisa terdengar di sana. Bagus sekali, biarkan jutaan binatang abadimu jatuh di galaksi. Lu Chen mengangkat pedangnya, Xinghe menusukkannya, dan menyapukannya dengan pedang, ujung pedang menutupi radius 10.000 zang. Medan sempit di hutan batu darah menghasilkan barisan jutaan binatang abadi yang sangat padat. Setidaknya ada puluhan ribu binatang abadi dalam radius 10.000 zang, atau bahkan lebih dari itu. Formasi padat seperti itu, di bawah keterampilan membunuh grup galaksi, merupakan pukulan dahsyat. Ledakan, ujung pedang tersapu, luasnya 10.000 zang, rumput dan pepohonan semuanya layu, dan makhluk hidup menjadi reruntuhan. Di bawah tingkat ke-8, Anda akan mati jika terkena pedang, dan puluhan ribu kanopi darah akan muncul. Ada juga beberapa binatang peri tahap awal tingkat 8 yang lemah yang tidak tahan terhadap pukulan Xinghe, dan jatuh di tempat. Tebas semua binatang dengan satu pedang. Potong lagi dan lagi, jangan pernah istirahat. Setelah puluhan pedang, ratusan ribu makhluk abadi atau Sura mati di bawah pedang, darah mengalir ke sungai, dan tubuh mereka ada di mana-mana. Saat itu, Elai tertegun dan tidak bereaksi dalam waktu lama. Keterampilan membunuh kelompok Lu Chen sangat kuat, kita tidak bisa terus bertarung seperti ini, jika tidak, pasukan jutaan binatang abadi akan menjadi umpan meriam, dan cepat atau lambat mereka akan dimusnahkan. Pada saat ini, peri binatang aneh di samping Elai tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Binatang peri itu ditutupi dengan sepotong besar kulit binatang, dari tudung hingga kaki, dan menahan nafas binatang itu. Tidak diketahui jenis binatang peri apa itu.